Selamat pagi bagi Bapak Ibu semuanya. Kembali kita berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Harapan saya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah judul renungan, yaitu hasil yes, proses no. Sebuah judul yang agak sedikit antagonis, tapi merupakan sebuah hasil dari perenungan dalam beberapa hari untuk mempersiapkan renungan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan itu akan kami ambil dari tulisan kitab Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma di dalam kurun waktu itu, di mana kekaisaran Roma menjadi salah satu kiblat peradaban dunia. Rasul Paulus yang notabene adalah juga seorang terpelajar akademikus yang tentu saja sangat menghargai kemampuan rasional. Mari sejenak kita akan baca Roma 12 ayat 3. Mohon Adin. Terima kasih Adin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sepertinya salah. Saya akan baca aja ayat yang ada di monitor saya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap apapun di dunia ini tidak lepas dari apa yang disebut sebagai proses, terlebih untuk mendapatkan hasil. Di dunia kita kenal orang atau suatu upaya tentu selalu berorientasi kepada hasil, objektif, tujuan, dan segala macam target. Dan salah satu kata-kata bijak yang di dalam bahasa Jawa yang hampir mirip adalah jerbasuki mobil, yang memiliki arti-artinya untuk selamat atau berhasil atau bahagia atau beruntung itu membutuhkan biaya, pengorbanan, serta kerja keras. Melewati sebuah proses yang terkadang panjang menyebabkan seseorang alih-alih memenangkan pergumulan ini, bahkan hanya untuk bertahan saja barangkali tidak sanggup. Setujukah Bapak Ibu bahwa proses itu memiliki dimensi yang sungguh sangat relatif? Malah sebagian orang lagi mengidentifikasinya sebagai sebuah penderitaan. Sejenak kita akan melihat, mengupas tentang orientasi hasil. Orientasi pada hasil selalu diajarkan kepada kita semua, dan itu sebetulnya baik adanya karena merupakan sebuah tujuan. Bagaimana kita bisa menaruh harapan kita secara bebas. Kita mau target atau mau hasil seberapa besar, seberapa, itu bebas-bebas saja. Seperti ketika kita ini melemparkan pertanyaan kepada anak-anak di sekolah minggu. Misalkan, kalau nanti besar mau jadi apa anak-anak? Mau jadi siapa? Ada yang menjawab, mau seperti Yesus, mau seperti Yusuf, mau seperti Musa. Ada anak-anak putri, mau seperti Maria, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah kewajaran, sebab anak-anak itu sudah mendapatkan informasi yang baik. Rasanya janggal kalau kita mendengar ada seorang anak yang mengatakan, aku mau jadi seperti Yudas. Wah, ini repot. Jelas dalam hal ini guru sekolah minggu tersebut perlu diajak meeting, Pak Wito. Jadi anak-anak itu perlu pengenalan, edukasi, pendampingan agar terbentuk karakter. Bahwa proses penyampaian informasi itu harus tepat. Waktu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Penyampaian informasi yang tepat akan memberikan pemahaman yang baik pula, yang senantiasa ujungnya akan menghasilkan sebuah karakter yang terus akan berkembang dan bertumbuh di dalam kedewasaan.
Dan untuk sebuah karakter itu tidak ada jalan pintas untuk menuju kedewasaan. Memang beberapa lembaga pendidikan, sekolah itu memang memiliki beberapa program akselerasi, di mana sebagian juga memberikan keuntungan buat anak-anak boleh naik dari setahun bisa menjadi, dari 2 tahun bisa menjadi setahun. Contoh lain sebuah hubungan proses dan waktu, bahwa kita masih ingat sejak berdirinya Republik ini diproklamasikan. Bapak Ibu barangkali masih ingat tentang naskah proklamasi yang di paragraf terakhirnya, yang tentang peralihan penyelenggaraan kekuasaan itu akan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun yang hingga sampai masih saat ini itu masih berproses. 77 tahun kita merdeka, proses itu masih berlangsung. Betapa proses itu memiliki dimensi yang sangat relatif. Dan walaupun dengan enggan kalau kita ini mau dikatakan kita masih, bangsa negeri ini masih berjalannya tertatih-tatih, namun yang nyata di hadapan kita adalah tantangan, rongrongan, itu tiada pernah berhenti di dalam memproses bangsa dan negeri ini ke arah cita-cita pendiriannya sebagai bangsa yang adil dan berkemakmuran dan sebuah bangsa yang dikenal Tuhan. Saya dalam hal ini tidak sedang menyanjung pemerintah yang atau pimpinan nasional, bahkan juga tidak sedang menyanjung Pak Jokowi, tapi kita semua boleh melihat perkenanan Tuhanlah yang menjadikan seseorang, siapa saja itu, untuk dapat melakukan rencana Tuhan atas suatu bangsa. Kalau pada setiap doa pagi ini kita selalu bahwa bangsa dan negeri serta pemimpinnya kepada Tuhan adalah sebuah kewajiban kita sebagai anak bangsa dan bagian dari gereja yang selalu untuk mendoakan kesejahteraan bagi bangsa dan negeri kita. Yang terus boleh mau atau bisa menjawab yang dimampukan untuk memberikan respon yes terhadap sebuah proses. Alkitab itu mencatat bahwa banyak contoh-contoh yang tersaji di depan kita. Bagaimana Abraham dipanggil Allah untuk memenuhi vokasi. Bagaimana Yakub Allah jadikan timpang dengan maksud agar selalu menggantungkan diri pada Allah. Dan dari sisi waktu, apa artinya 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rachel yang dicintainya itu seakan hanya 7 hari. Itu semua terkutip di dalam Alkitab kita. Juga bagaimana riwayat Yusuf kecil menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang saat itu sebagai pusat peradaban dunia bagi bangsa Israel. Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa sebagai pemimpin umat Israel ke tanah perjanjian. Bagaimana juga kita boleh melihat bagaimana Allah memproses Ayub dapat melewati, tampil sebagai pemenang, sebagai orang percaya. Semuanya itu tercatat, tersaji, tersusun rapi, metodis, kronologis. Bukankah sesungguhnya kita hidup di dalam kemudahan-kemudahan? Kita bisa secara terbuka melihat fase-fase perubahan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini untuk bisa kita petik, kita manfaatkan sebagai upaya kita untuk memperbarui diri. Alkitab dalam hal ini memberikan bukti bahwa orang-orang besar bertumbuh melalui pergumulan dan badai dan musim-musim penderitaan. Masih ingat Bapak Ibu tema dari hari ulang tahun kemerdekaan kita? Pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nampak hal itu, jargon ini disesuaikan di mana ketika kita bangsa ini mempunyai kepercayaan untuk memimpin sebuah gerakan apa yang dinamakan dengan G20 yang berorientasi multinasional, dengan merubah jargon itu sedikit menjadi recover together dan recover stronger. Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian yang akan kita gapai itu sebenarnya mutlak memerlukan beberapa hal yang penting.
yaitu perubahan dan pengembangan orientasi itu harus selalu updated, selalu disesuaikan dengan situasi kondisi terkini. Yang kedua, partisipasi dan peran serta pihak lain sungguh amat diperlukan. Seperti kalau kita bertumbuh ini juga kita tidak bisa bertumbuh secara sendiri, tetapi kita memerlukan orang lain. Dan juga kesadaran akan pentingnya sebuah kebersamaan, kesadaran kolektif, yaitu adanya komunitas. Sering kita menjumpai sebuah pernyataan, lebih cepat itu lebih bagus, lebih murah itu lebih baik. Sehingga banyak sekali semuanya pada berlomba meraih percepatan, accelerated. Segala sesuatu itu dipadatkan. Hal ini dapat membuat kita terjebak di dalam pikiran dan pemahaman yang sempit, Bapak. Bahkan kita dapat kehilangan jati diri kita yang seharusnya menjadi manusia yang bersumbu pendek, semua serba cepat dan ringkas. Alih-alih terjadi suatu perubahan, tapi perubahan yang baik, tapi justru membawa dampak yang tidak semestinya, dampak yang tidak kita harapkan. Sebab pada sisi lain sebetulnya ada hal yang secara paralel itu kita lakukan, tidak mendapatkan porsi perhatian yang cukup. Antara lain kita mungkin abai terhadap kualitas dan ada kecenderungan menebalnya sifat egosentris, tamak atau kemaruk. Kemudian menguatnya sikap rivalitas atau sikap individual yang kuat, cenderung tidak sehat. Dan banyak hal yang dilakukan bertindak tidak atas dasar konsep kesepakatan bersama, sebuah konsensus, tetapi karbe dewek. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu sifatnya kekal, selalu berorientasi kepada kekekalan. Balik lagi bahwa proses itu mempunyai dimensi yang dinamakan waktu itu sangat relatif. Apabila dikaitkan dengan hasil, kita mengenal istilah celetukan. Durasi nih, bisa enggak di-cut atau dipotong agar pas dengan timeline-nya. Ada timeline, ada deadline, ada agenda. Dari sisi kenegaraan ada milestone, dalam perjalanan hidup ada kaleidoskop dan seterusnya. Dan itu semua merupakan rangkaian sejarah. Bahkan kita mengenal ada sejarah yang sungguh sangat agung, penciptaan hari ke-1 sampai ke-6, di mana tangan Tuhan memberikan penciptaan itu untuk kita pelajari bersama. Yang kita tahu persis bahwa di ujungnya semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan dengan segala kemahaannya. Di dalam sebuah percakapan sehari-hari ada celetukan, kapan sih matangnya, keburu lapar nih. Kemudian yang lain, sebentar ya, masih nunggu hujan reda. Atau bahkan dalam doa-doa kita, Tuhan, masih lamakah Tuhan untuk Engkau menjawab doa-doaku? Itu semua adalah orang yang sedang berorientasi kepada waktu. Tetapi manusia di sisi lain masih terus berupaya untuk mengendalikan waktu agar pas, sesuai dengan disinkronkan dengan kemauannya dan tujuannya. Rekayasa perhitungan pun didasarkan pada kekuatan rasional manusia, memunculkan banyak trik-trik, rumus, dan kita tahu teknologi itu mempersingkat waktu dan pencapaian hasil. Sehingga sekarang ini kan banyak muncul istilah keren, instant. Ada makanan yang semuanya serba instan, cepat saji, quick service, servis kilat. Namun tidak semuanya itu memiliki akselerasi, memiliki percepatan itu mengundang acungan jempol. Contoh, sebagai seorang konsumen yang senang menikmati mie instan, itu tidak akan bisa mengalahkan cita rasa mie godok Jawa. Nggak percaya? Bisa tanya Pak David. Bagaimana cita rasa mie godok Jawa itu. Atau barangkali hingga saat ini yang saya tahu, nasi goreng babat Semarang
itu masih setia loh. Tidak dipadatkan, tidak diciptakan akselerasi untuk dimasak dengan kompor yang besar, tapi masih dengan arang. Dan bagaimana nikmatnya, mungkin Bapak Ibu semua bisa japri kepada Pak Suryanta tentang nasi goreng Bapak Semarang ini. Waktu yang berjalan, kita dihadapkan memahami arti hidup sebagai orang yang diselamatkan. Tidak sekedar menikmati kasih kemurahan Tuhan, kemudian yang sekedar thank God and that's it. Yang selanjutnya hanya membuat kita ini sebagai penikmat saja. Namun, persis seperti harapan para founding father negeri ini yang tercinta, bahwa kemerdekaan ini perlu diisi. Demikian juga kepada adik kita yang sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus, yang sudah dimenangkan, tidak saja mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak ada di dalam dosa perbudakan, bahkan kita sudah memegang keselamatan. Harus menjawabnya dengan mengerjakan keselamatan yang sudah kita pegang untuk terlibat dan belajar melayani. Sekali lagi, tidak perlu percepatan sebab tidak ada jalan pintas menuju sebuah kedewasaan. Tuhan itu lebih tertarik pada kekuatan dan stabilitas ketimbang kecepatan. Ayo kita nikmati berjalan bersama Tuhan, ikuti saja langkah irama Tuhan, dan Tuhan mengerti. Tuhan menantikan keterlibatan kita. Tuhan menantikan partisipasi dan peran kita. Melalui apa? Sudah ada bayangan di dalam pikiran Bapak Ibu semua? Saya menjumpai sebuah paragraf di dalam buku 40 Days The Purpose Driven Life, bahwa Allah tidak akan pernah meminta Anda mengabdikan kehidupan Anda untuk suatu tugas yang untuknya Anda tidak memiliki talenta. Itu tadi sebagai suatu kata penutup dari renungan singkat di pagi hari ini. Ayo kita mengambil peran kita masing-masing, bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, bahkan sudah memproses kehidupan kita. Sudah saatnya kita harus menjawab yes untuk sebuah proses, karena di ujungnya ada sebuah kekekalan di dalam Yesus. Selamat pagi, terima kasih.